Amin. Amin. Shalom teman-teman, sekali lagi mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Perikop ini adalah tema dari New Generation di sepanjang tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa tema kita di tahun ini adalah tinggal tenang dan tetap percaya. Dan teks yang diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Nah, mari kita membaca teks ini bersama-sama. Saya akan baca untuk teman-teman di rumah. Teman-teman dapat menyimaknya. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Inilah firman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekian jauh kebenaran firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman New Generation di mana saja berada, situasi yang kita alami hari ini adalah sebuah situasi yang menekan banyak orang. Ya, ada satu berita di Tiongkok, di China, setelah lockdown dibuka di beberapa kota, angka perceraian meningkat. Rupanya suami istri bersama beberapa bulan dalam satu rumah tanpa keluar, itu tidak menjadi berita baik, tapi itu menjadi berita yang kurang baik, sehingga perceraian terjadi di mana-mana. Tapi intinya sebenarnya bukan masalah perceraiannya, tetapi apa yang mengakibatkan report atau laporan-laporan seperti itu menjadi warna pada hari-hari ini. Di antaranya adalah karena COVID-19 tidak saja berdampak kepada kesehatan, tetapi yang lebih berbahaya adalah munculnya kecemasan, stres, dan kegangguan mental lainnya yang menerpa banyak orang. Banyak orang menjadi cemas, banyak orang menjadi galau, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi tidak percaya diri menghadapi hidup, menghadapi kebingungan, seperti melewati sebuah lorong yang gelap dalam hidupnya. Banyak orang sedang beraba-raba sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan juga banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, pendapatan mulai menurun, gangguan terhadap ekonomi. Itu menjadi badai yang sempurna terhadap kesehatan mental setiap orang. Kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai galau. Dan suasana yang hati yang sama itu juga
yang dialami oleh Daud ketika dia menulis Mazmur 62 ini. Mazmur 62 ini ditulis ketika Daud diserbu dan dikudeta oleh anaknya Absalom. Dalam situasi ini, Daud sudah mengalami situasi damai yang cukup panjang, sampai tiba-tiba anaknya yang secara rupa punya kualifikasi untuk menggantikan dia sebagai raja, justru membuat sebuah plot, membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan Daud. Daud pernah dikejar-kejar dibunuh ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi kondisi ini berbeda. Saul bukan apa-apa bagi Daud, tetapi Absalom adalah anak dari Daud. Sehingga ketika Absalom mengkudeta dirinya, ada 4 alasan setidak-tidaknya mengapa Daud memilih lari dari Absalom. Yang pertama, kalau baca 2 Samuel 15:13 sampai 15 sampai 37, itu dilihat yang pertama karena Daud mengasihi Absalom. Daud tidak ingin melukai Absalom. Daud tidak ingin pedangnya membunuh Absalom. Dia sangat mengasihi anak ini, karena anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anak ini memiliki fisik yang baik, cocok untuk menggantikan Daud sebagai raja. Yang kedua, karena kekuatan Absalom itu luar biasa. Kudeta itu didukung oleh banyak orang. Banyak orang setuju. Sehingga Daud takut kalau tentara yang setia kepada dia tidak cukup mampu untuk melawan tentara Absalom. Alasan lain lagi, Daud sadar bahwa kondisi ini adalah akibat dari hukuman yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Dan yang terakhir, Daud tidak mau ada pertempuran di tengah-tengah Yerusalem. Kenapa? Karena di tengah Yerusalem ada tabut Allah, dan dia tidak mau ada pertumpahan darah di depan tabut Allah. Daud merasa sebuah tekanan yang besar. Ada ketakutan, ada perasaan terkhianati, ada orang yang coba berbuat curang, mencoba melawan dia. Coba teman-teman pikirkan, apa perasaan kita ketika kita tahu bahwa ada 1-2 orang yang tidak senang terhadap Anda. Dan sayangnya, tindakan ketidaksenangannya itu didukung oleh banyak orang. Dan kemudian kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang coba membuat plot, membuat rencana untuk mengenyahkan kita. Dari pergaulan, dari kondisi apapun, ya. Ini tekanan-tekanan mental yang datang kepada Daud. Secara fisik, secara realita, Daud tertekan. Tapi bagaimana dengan kondisi jiwa dan kondisi rohaninya? Mazmur 62 ayat 2 dengan jelas berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Teman-teman, kata tenang di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu berarti diam, istirahat, tetap, dan menunggu. Akar katanya itu damah, artinya terhindar dari kebinasaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Itu sebabnya Mazmur 62 ini itu digolongkan sebagai mazmur kepercayaan. Kepercayaan di tengah situasi sukar, di tengah tantangan, di tengah pengkhianatan, di tengah tusukan orang di sekitar, di tengah penderitaan hidup, di tengah kecurangan. Dia berkata, saya tetap tenang, saya tetap damai, saya tetap bersuka cita, dan saya tetap memiliki kekuatan iman. Mengapa Daud bisa berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang? Satu saja alasannya. Karena Daud tahu persis siapa Allahnya. Keyakinan ini muncul karena dua hal: pemahaman dan pengalaman. Minggu lalu Pak Angga sudah bicara tentang authentic faith, iman yang otentik, iman yang bukan karena respon emosional. Jangan pernah terkecoh dengan orang yang senang menangis ketika menyanyi, karena menangis itu bukan tanda orang beriman. Bisa jadi itu adalah respon emosional. Musik itu mengganggu atau mengutik emosi kita. Iman yang sejati itu muncul karena dua hal: pemahaman dan pengalaman, bukan karena efek-efek psikologis. Dan Daud tahu itu. Dia mengerti siapa Allahnya. Pemahaman itu bicara tentang kognitif, bicara tentang intelektualitas. Jadi kalau ada orang bilang saya sekarang beriman dan saya tidak pakai logika saya, itu orang paling, saya harus pakai kata ini, melecehkan iman. Karena Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati di situ dalam teks Yunaninya itu memakai kata logiken latreian, ibadah yang logis. Jadi artinya kita mesti mengerti, kita mesti belajar, kita mesti mengenal, kita mesti tahu siapa Allah kita. Dan yang kedua, kita mengalami apa yang kita tahu itu. Kalau kita paham dan kita mengalami, itu adalah kekuatan iman yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, seperti apa Daud mengenal Allah? Dalam teks yang kita baca tadi, berulang kali dia berkata ini, hanya dia gunung batu keselamatan, kota benteng dan tempat perlindungan. Itulah Allah bagi Daud. Yang pertama, dia mengenal Allah sebagai gunung batu. Kata gunung batu di situ dalam bahasa Ibrani-nya itu sur. Sur itu memiliki makna literal, itu batu yang besar, tempat curam yang tidak mungkin didatangi. Itu sur. Secara metafora, kata sur itu berarti tempat berpijak yang tidak mungkin goyah. Dan kata sur dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman membaca teks King James Version, di situ dikatakan begini, sur itu diterjemahkan sebagai the mighty God atau the mighty one of Israel. Yang perkasa, Allah, atau satu-satunya yang perkasa di Israel. Di perjanjian lama 34 kali Allah disebut sebagai batu karang, atau gunung batu, atau sur, atau the rock. Di perjanjian baru, Kristus adalah batu karang. Bahkan Rasul Petrus berkata begini,
Yesus itu adalah batu yang hidup, the living stone. Jadi ketika Allah dikatakan oleh Daud sebagai batu karang atau gunung batu, Daud mengerti benar bahwa Allah satu-satunya pribadi yang tidak mungkin tergoncangkan di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini bisa goncang, semua yang ada di dunia ini bisa hilang lenyap, tetapi satu yang akan tetap tinggal, yaitu Yesus Allah itu sendiri. Sehingga Daud bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena di dalam Allah yang tidak mungkin goyang, yang hanya di dalam Allah yang tidak mungkin berpindah dan tergoncang, hanya di dalam Allah itu kita pun akan tetap aman. Yang kedua, dia menyebut Allah sebagai benteng. Zaman dahulu, semua kota, terutama kota-kota besar, itu dikelilingi oleh benteng. Supaya apa? Supaya kota itu terjaga aman. Benteng kota itu lebarnya rata-rata 3 meter. Tetapi untuk kasus kota-kota besar seperti contohnya Yeriko, itu bisa 2-3 kali lipat dari 3 meter. Tebal, lebar benteng itu. Tiap benteng mempunyai tembok ganda. Tinggi benteng itu rata-rata 6-9 meter. Dan benteng adalah tempat yang dijaga 1 kali 24 jam. Karena benteng itu adalah pertahanan terdepan. Jadi ketika Daud berkata, dia kota benteng, maka Daud berkata bahwa ketika orang menyerang dirinya, ketika situasi menyerang dirinya, yang pertama kali terdampak oleh serangan itu bukan diri Daud, tetapi Allah yang ada di depannya. Allah yang tidak pernah melewatkan pertahanan itu 1 kali 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, 30-31 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, seumur hidup kita. Dan yang ketiga, Daud mengatakan Allah itu sebagai tempat perlindungan atau kota perlindungan. Pada zaman Perjanjian Lama, ada beberapa kota di Israel yang dikhususkan untuk menjadi kota perlindungan. Apa kota perlindungan ini? Kota perlindungan adalah suatu tempat yang dikhususkan untuk menjadi tempat orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Ya, kita tahu kalau berkelahi kita tidak mau bunuh orang, tapi kadang-kadang slip, tikam orang mati gitu. Nah, orang yang membunuh dengan tidak sengaja, tidak ada niat, itu harus melarikan diri ke kota perlindungan, supaya dia terhindar dari keluarga korban yang panas hati dan mau membalas dendam kepadanya. Di dalam kota perlindungan itu, dia akan menceritakan problem yang dia alami. Kemudian tua-tua kota itu akan mengadakan rapat dan wajib melindungi dia. Dia harus menunggu sampai imam besar pada tahun itu meninggal, baru pembunuh itu bisa pulang ke rumahnya, diadili dengan
fair, sehingga tidak ada hutang darah karena menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Itu konsep kota perlindungan. Jadi ketika Daud berkata bahwa Allah adalah kota perlindungan baginya, Daud berkata bahwa hanya pada Allah saja dia bisa lari dari segala situasi, kondisi yang dia alami. Hanya kepada Allah saja dia bisa lari. Kalau kita lari kepada manusia, teman, koneksi, rekan, kenalan, mereka bukan tempat lari yang tepat. Karena di satu titik dia akan meninggalkan Anda. Karena manusia itu terbatas. Tapi ketika kita lari kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Ada satu lagu Pentakosta tua, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Nah itu. Karena orang GPDI jadi pasti tahu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Kita tidak bisa lari kepada orang, kita hanya bisa lari kepada Allah. Di dalam bagian Mazmur yang lain, Daud berkata begini, sebab Tuhan akan memunculkan kebenaranku seperti siang dan hakku seperti terang. Di dalam Tuhan selalu ada kasih dan keadilan. Apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita? Tidak bisa kita, kalau kita diberikan waktu untuk membuat daftar ketakutan-ketakutan kita, kepanikan, kecemasan kita, maka kita akan punya daftar yang panjang. Belum lagi kebangkrutan dan lain sebagainya. Tapi ada satu contoh yang menarik. Ada seorang di Amerika yang 30 tahun hidupnya itu diisi dengan kegagalan, kekalahan, dan kehilangan arah. Tahun 1831, orang ini bangkrut dari usahanya. 1832 dia masuk di dalam dunia politik dan kalah dalam pemilihan. 1833 dia kembali bangkrut. 1835 istrinya meninggal dunia. 1836 dia menderita tekanan mental dan masuk rumah sakit. 1837 dia kalah dalam kontes pidato. 1840 dia gagal menjadi anggota Senat Amerika Serikat. 1842 dia kalah dalam pemilihan Kongres Amerika. 1848 ia kalah lagi dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat. 1855 dia gagal lagi dalam pemilihan Senat.
1856 dia kalah lagi dalam pemilihan untuk menjadi wakil presiden. 1858 dia kalah lagi di Senat. Dari 1831 sampai 1858 cerita orang ini adalah kekalahan. Tetapi dia tidak mengakhiri hidupnya sebagai seorang yang kalah. 1860 ia menjadi presiden Amerika Serikat. Namanya adalah Abraham Lincoln. Apa yang membuat dia tetap kuat di tengah berbagai kekalahan, kebangkrutan, pengkhianatan, dan berbagai hal yang menyerang dirinya? Karena dia adalah seorang yang mengenal betul siapa Allah. Hidupnya didasarkan kepada nilai-nilai Alkitab. Satu kali dia berkata begini, mengenai kitab besar ini, aku hanya mengatakan, ini adalah pemberian terbaik yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Semua kebaikan yang diberikan juru selamat kepada dunia disampaikan melalui buku ini. Semua hal yang paling diinginkan bagi kesejahteraan manusia saat ini dan selanjutnya ditemukan di dalam buku ini. Teman-teman, bagaimana cara supaya kita bisa memahami betul Allah sebagai gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan? Tidak ada cara lain. Sediakan waktu, sediakan diri untuk membaca firman setiap hari, mempelajari setiap perkataan Tuhan, dan belajar melakukannya dalam hidup setiap hari. Sehingga ketika badai tofan datang menerpa, kita akan tetap tenang, aman, dan damai. Sebab kita tahu, hanya di dalam Tuhan saja kita akan mendapatkan ketenangan. Saya mengundang pemain musik untuk masuk ke dalam. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa dan mengakhiri siaran online kita, ibadah online kita pada saat ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku dengar suara Kau Allahku. Kembali dari awal, nyanyikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat
teman-teman, ketakutan seperti apa yang sedang kita alami. Hati kita mungkin sedang gentar. Ada teman-teman yang dirumahkan, ada yang di PHK dari pekerjaannya, ada yang orang tuanya mengalami kebangkrutan di tengah situasi ini, ada yang sedang sakit. Saya tahu situasi ini tidak mudah bagi setiap kita, tapi dengar baik, semakin kita belajar siapa Tuhan, kita tahu bahwa tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita mendapatkan kekuatan, dan tempat kita bisa lari hanya kepada Yesus saja. Di dalam Dia kita tenang, di dalam Dia kita aman, di dalam Dia kita mengalami kekuatan baru. Kalau teman-teman belum pernah membuka hati untuk percaya kepadanya dengan secara khusus, secara pribadi, ini waktu untuk teman-teman. Baik teman-teman yang menyaksikan saat ini, yang ada di rumah-rumah, yang akan mendengarkan siaran ulangnya di mana saja platform yang ada. Saya mau dengar, kalau teman-teman masih dengar siaran ini hari ini, artinya ini kesempatan bagimu untuk membuka hati dan terima Dia. Ada waktu untuk berkata, Tuhan, aku menyerah untuk berjalan sendiri. Ini waktu aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Berjalan di depan saya, berikan kekuatan bagi saya, tuntun hidup saya. Situasi mungkin tidak akan pernah baik, tetapi aku percaya dalam Tuhan hatiku tenang. Dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Dalam Tuhan ada hari depan yang penuh sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Kalau kita pernah percaya kepada Dia, dan hari-hari ini kepercayaan kita mulai goyang, dengar baik, ingat setiap pengalaman yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia pernah berbuat baik kepada kita, dan Dia akan tetap berbuat baik kepada kita. Sebab Dia gunung batu, tempat pijakan yang tidak mungkin goyang. Dia adalah kota benteng, tempat kita mendapatkan perlindungan. Dan Dia adalah kota perlindungan, tempat kita mengalami kasih dan keadilan yang sejati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian, setiap firman yang kami dengarkan dalam sepanjang ibadah ini. Kami tahu dalam segala keterbatasan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau menerjemahkan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kekuatan, kami mengalami kedamaian, kami mengalami kesentosaan, karena kami berlindung dan bernaung hanya kepada Tuhan saja. Situasi boleh begitu buruk pada hari ini, tapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada alasan bagi kami untuk tetap tenang, selalu ada alasan untuk kami untuk tetap damai, sebab Engkau kota benteng, perlindungan, dan gunung batu keselamatan kami. Berkati teman-teman New Generation di mana saja berada, di rumah-rumah mereka, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi, mereka yang bergumul dengan kehidupan hari lepas hari. Pada saat ini kami berdoa,
Kiranya pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan mereka, menolong mereka di rumah-rumah mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan penghiburan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, dan mereka mengalami kesentosaan dan damai yang sejati daripada Allah. Berkati keluarga mereka, berkati papa dan mama mereka, berkati kakak dan adik mereka. Tolong mereka melewati waktu ini supaya mereka tetap berdiri tegak dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Engkau menolong teman-teman kami yang mengalami kondisi duka cita, mereka yang ditinggalkan oleh keluarga mereka di waktu-waktu ini. Kami berdoa Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang pekan ini. Kasih anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan terus lanjutkan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan terus new generation ke dalam tangan Tuhan. Kasih dan perlindungan Tuhan juga tetap nyata, memberikan kami hikmat untuk terus melaksanakan pelayanan ini di tengah segala situasi dan kondisi yang ada. Memberkati Pak Yohanes sebagai kepala, memberkati Bang Untung sebagai wakil kepala, memberkati semua leader, memberkati semua pelayan, menolong kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kalau Allah akan menolong kami tenang, dan demikian juga ketenangan itu akan menjadi milik seluruh anak-anak new generation. Sampai pada waktu Tuhan kami bisa berjumpa lagi dalam ibadah secara fisik, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata bagi kami. Menyerahkan kota kami, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Tolong ketika kami harus melewati dan memasuki masa new normal, hidup kami tahu tidak akan pernah sama lagi dengan kemarin. Dan ini menjadi satu situasi yang misteri bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami melewatinya. Memberkati presiden dan semua pejabat, memberkati pemimpin di daerah kami, supaya mereka mengambil keputusan yang tepat. Memberkati para medis yang terus bekerja di rumah sakit menangani para korban COVID-19 dan juga situasi yang lain. Engkau akan terus tolong menyertai memberkati. Kami tahu Indonesia dan bangsa dan kota kami akan tetap aman, damai dan sentosa karena ada Allah di tempat ini, di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok kami akan melanjutkan kembali hidup kami dalam segala keterbatasan, dalam segala situasi dan kondisi yang tidak dapat kami selami satu persatu. Tapi kami percaya Allah gunung batu, kota benteng dan perlindungan kami akan menolong kami menjejakinya. Sehingga kisah hidup kami adalah kisah kemenangan demi kemenangan, karena Allah yang berperang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua teman-teman yang mengatur pelayanan pada saat ini, semua yang melayani Tuhan, baik di musik, produksi, multimedia, sound, semua Tuhan. Engkau tolong memberkati, menyertai hidup mereka, sehingga mereka semua pun yang mengorbankan waktu untuk melayani saat ini mendapat sukacita dari orang-orang yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan menjalani hidup kami ke depan. Kami mau angkat tangan kami, tanda kami menyerah kepada Tuhan, sambil kami mengharapkan berkat daripada Tuhan. Allah Bapa yang menjadi satu-satunya kekuatan, yang menjadi satu-satunya penghiburan, menjadi satu-satunya dasar yang teguh, akan menguatkan kakimu sehingga engkau tidak akan pernah goyah. Yesus Kristus, sumber keselamatan, memeteraikan keselamatan daripadanya bagimu, sehingga engkau yakin bahwa jaminanmu yang sempurna hanyalah Dia. Dan Roh Kudus yang melindungi, yang menghibur, yang menguatkan, akan menyatakan penghiburannya, akan menyatakan damai sukacita dalam hidupmu, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala rahmat, dalam Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus, Allah Tritunggal kekal sepanjang segala masa, menyertai, memberkati, dan menuntun hidup kita mulai saat ini, besok seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua, menjemput kita semua saleh-saleh ini. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama dengan iman. Amin, 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 amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat.